Ribuan umat muslim di Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan ibadah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Falah Kodeko Simpang 4 Senin pagi. Gubernur Kalsel Sabiri Nur menyerahkan bantuan hewan kurban sapi jenis Brahman berbobot 816 kg pada Idul Adha tahun ini. Puluhan off-roader ambil bagian pada ajang Bayangkara Adventure Off-Road 4x4 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Salam pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam Anyus Kalsel, program berita dan informasi Anyus Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam Anyus Kalsel hari ini Selasa 18 Juni 2024, bersama saya Yodi Widani, inilah Anyus Kalsel seutuhnya. Ribuan umat muslim di Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan ibadah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Falah Kodeko Simpang 4 Senin pagi. Di masjid ini pula Wakil Bupati Muhammad Rusli membaur dengan masyarakat. Sementara Bupati Zairul Azhar menjadi jamaah sholat Id di Masjid Darul Azhar Baru Benawa. Ribuan umat muslim tampak memenuhi Masjid Agung Al-Falah Simpang 4 Senin pagi. Saking membludaknya jamaah hingga meluber ke pelataran dan jalan raya. Sholat Id dimulai sejak pukul 7 WITA, jamaah tampak khusyuk menunjukkan ibadah sholat lebaran kurban ini. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Bumi Bersujud. Salah satunya Wakil Bupati Tanah Bumbu Muhammad Rusli bersama keluarga. Sementara secara terpisah Bupati Tanah Bumbu Zairul Azhar melaksanakan sholat Id Idul Adha di Masjid Darul Azhar Batu Benawa Simpang 4. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Ambosaka dan sejumlah kepala SKPD di lingkup pemerintah kabupaten. Sholat Id di masjid ini dimulai pukul 7.15 WITA. Diimami Sekretaris MUI Tanah Bumbu Ustadz Abdul Basit dan khotib disampaikan Ustadz Hidayat. Bupati Zairul Azhar di depan ribuan jamaah mengajak semua umat muslim untuk menghayati momen Hari Raya Idul Adha ini, seraya tunduk sepenuhnya pada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seraya merenung kembali ketauladanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah teruji memiliki keikhlasan, kekuatan hati, dan ketaatan mutlak terhadap Allah. Ketika mendapat wahyu ilahi melalui mimpi yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra terkasihnya, Nabi Ismail alaihi salam. Sungguh menjadi sebuah ujian keimanan yang amat sukar dan berat dilaksanakan jika dilihat dari segi kemanusiaan. Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini Zairullah berharap dapat memaknai dan memetik hikmah dari peringatan Idul Adha kali ini. Tidak hanya sebatas proses ritual saja, tetapi menurut Bupati juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat sebagai media meningkatkan hubungan silaturahmi dan ibadah, serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan diakhiri dengan takbir. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Sementara itu beragam kegiatan dilakukan masyarakat Tanah Bumbu dalam meramaikan dan merayakan Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah kali ini usai melaksanakan ibadah sholat Id. Di antaranya silaturahmi ke tempat keluarga, ziarah, open house, hingga yang selalu menjadi tradisi Idul Adha yakni penyembelihan hewan kurban. Usai melaksanakan ibadah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah, masyarakat Batu Benawa, Kecamatan Simpang 4 dan sekitarnya menghadiri open house kediaman Bupati Tanah Bumbu Zairul Azhar, yakni di Istana Anak Yatim Darul Azhar Senin pagi. Selain untuk bersalaman dan bermaaf-maafan, warga juga menikmati beragam menu hidangan lezat yang disajikan tuan rumah. Mereka mengaku senang bisa silaturahmi bersama kepala daerah sekaligus menikmati masakan khas Lebaran. Salah satunya Syahrin, warga Batu Licin yang baru kali pertama berkunjung ke kediaman Zairul Azhar.
Menurutnya kegiatan ini sangat positif untuk mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Mungkin kegiatan seperti ini akan selalu dilaksanakan setiap tahunnya, mengingat pentingnya untuk bersilaturahmi. Kadang kita lupa dengan waktu kebersamaan bersama orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Sementara di tempat terpisah, warga Kelurahan Kampung Baru RT 7 Kecamatan Simpang 4 antusias merayakan Lebaran Idul Adha dengan rangkaian penyembelihan hewan kurban di lingkungan mereka. Sebanyak 3 ekor sapi jenis Brahma atau lazim warga Banua menyebutnya dugul. Warga sempat kesulitan menyembelih karena hewan kurban melawan saat akan disembelih. Proses ini pun menjadi tontonan. Menurut pembina Majelis Taklim Nur Mustafa Syamsuddin, pihaknya mempersembahkan hewan-hewan kurban ini untuk dibagikan kepada masyarakat yang layak menerima. Kita utamakan mereka yang tidak pernah atau dalam artian yang kurang mampu. Intinya adalah kita lihat daripada perjuangan Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan menyembelih anak beliau, ya, tiba-tiba diganti dari seekor domba. Ini adalah wujud daripada kita menjalankan semua itu daripada perintah Allah. Syamsuddin yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tanah Bumbu ini juga menambahkan, kegiatan kurban ini sebagai wujud rasa untuk berbagi kepada sesama. Dengan memanfaatkan momentum Hari Raya Kurban sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Gubernur Kalsel Sabiri Nur menyerahkan bantuan hewan kurban sapi jenis Brahman berbobot 816 kg pada Idul Adha tahun ini. Infonya lagi hanya di iNews Kalsel. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarmasin. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by an outstanding goal for it's Ronaldo. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up the world. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Gubernur Kalsel Sabiri Nur menyerahkan bantuan hewan kurban sapi jenis Brahman berbobot 816 kg pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Diharapkan daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat bisa bermanfaat dan mendapat berkah. Gubernur Kalsel Sabiri Nur didampingi istri Raudatul Jannah menyerahkan bantuan hewan kurban pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Senin pagi. Penyerahan sapi jenis Brahman berbobot 816 kg ini turut disaksikan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin, serta Ketua Badan Pengelola Sabilal Muhtadin Kiai Haji Darul Qutni bersama Sekretaris Banlo Syamsul Rani. Sahbirin berharap daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat bisa bermanfaat dan berkah. Kemudian apa yang dilakukan di Hari Raya Idul Adha ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Hewan kurban yang hari ini di prosesi disembelih ini tentunya nanti akan ditimbang kemudian dibagi kepada masyarakat kita dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat buat kita semua dan kita. Sementara itu Kiai Haji Darul Qutni menyebutkan pada penyelenggaraan ibadah kurban tahun ini hewan kurban yang diamanahkan untuk disembelih dan dibagikan kepada pihaknya sekitar 29 ekor yang berasal dari instansi dan perorangan. Sementara pemotongan hewan kurban dilaksanakan Selasa hari ini di rumah potong hewan Basirih, Kota Banjarmasin. Pelaksananya apa bila keluar? Rencana kita tahun ini beda, memang menyembelih tidak di sini lagi untuk kebersihan di sini dan juga kebersihan pelaksanaan, yaitu kita di RPH di apa? Di Basirih ya. Terkait jumlah kupon yang akan dibagikan, pihak panitia sudah menyediakan 2.000 kupon lebih. Masyarakat bisa mengambil daging kurban nantinya mulai pukul 14.30 WITA hingga selesai. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menyerahkan 50 ekor sapi kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu sapi berjenis limusin seberat 1.000 kg milik Kapolri Jenderal Listio juga diserahkan langsung Kapolda Kalsel Irjen Winarto ke Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto menyerahkan sapi kurban jenis limusin seberat 1.000 kg milik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Musola Araudah
Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Minggu pagi. Selain itu, Kapolda juga menyerahkan 50 ekor sapi kurban dari Polda Kalsel. Hari ini kita menyampaikan amanah dari Bapak Kapolri untuk memberikan sapi kurban seperti limosin yang berat 1 kilo lebih Sementara itu, Imam Musola Ar-Raudah Sa'duddin Salman mengaku berterima kasih dengan Polda Kalsel atas dipilihnya Musola Ar-Raudah sebagai penerima bantuan sapi kurban ini. Kalau perasaan kami ya senang dan bantuan, ucapan terima kasih dengan Pak Kapolda yang menyerahkan dari sapi untuk warga di setempat untuk kurban. Insya Allah akan dibagikan juga di sekitar wilayah. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah IJTI Kalimantan Selatan kembali melaksanakan ibadah kurban. Pada tahun ini 1 ekor sapi dari PT Arutmin Indonesia disalurkan kepada warga di kawasan Landasan Uli Selatan, Banjarbaru. 1 ekor sapi seberat hampir kurang lebih 300 kg diserahkan PT Arutmin Indonesia kepada pengurus daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Kalimantan Selatan Minggu siang. Pada momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kali ini, IJTI Kalsel kembali dipercaya menyalurkan 1 ekor sapi kepada warga di Landasan Ulin Selatan. Kegiatan ini adalah kali keempat PT Arutmin bekerja sama dengan organisasi yang menaungi jurnalis televisi. Tahun ini PT Arutmin Banjarbaru menyalurkan sebanyak 108 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 59 ekor sapi dan 22 ekor kambing. Total ini kita ada 108 sapi, terus kambing 23 ekor. Ya, semoga dengan kita ngasih ini ya Arutmin meminta mohon doanya untuk biar tetap Arutmin jaya terus bisa berkembang. Alhamdulillah ini merupakan agenda tahunan dari IJTI Kalimantan Selatan. Jadi kita bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti halnya PT Arutmin yang sudah 4 kali membersamai kita. Jadi kita hari ini untuk tahun ini memilih desa komplek Meranti ya di daerah Landasan Uli Selatan karena di sini banyak buruh kayu ya. PT Arutmin dan IJTI Kalsel berharap hewan kurban ini bisa menjadi manfaat dan berkah bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Desa Pekauman dalam Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar potong hewan kurban dari Bupati Banjar Saidi Mansur. Selain hewan kurban dari Bupati Banjar, warga juga potong sapi hasil dari tabungan kurban setiap tahun. Pada Idul Adha 1445 Hijriah kali ini, warga Desa Pekauman Dalam terlihat antusias menyaksikan saat sapi kurban dari Bupati Banjar dipotong oleh warga secara gotong royong Senin pagi. Sapi berjenis dugul dengan berat badan hampir 100 kg ini dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat setempat. Selain memotong hewan kurban dari Bupati Banjar, warga juga potong beberapa ekor sapi dari hasil tabungan masyarakat yang rutin dilaksanakan oleh Panitia Kurban Desa Pekauman Dalam. Kepala Desa Pekauman Dalam Khairi mengatakan, ini tahun kedua Saidi Mansur memberikan hewan kurban ke desanya. Hal ini membuat warga sangat bersyukur atas sumbangan 1 ekor sapi yang diberikan Bupati Banjar. Kita hari ini memotong sapi yang diberi oleh Abah Haji Mansur di Desa Pekauman Dalam. Jenis sapinya apa tadi? Jenis sapinya besar, ini mungkin sapi dogol, ujar orang kampung namanya. Oke. Ini tiap tahun Bupati ngasih ke sini? Udah 2 tahun ini kita diberi oleh Abah Haji Mansur. Total untuk Desa Pekauman Dalam pada tahun ini memotong 10 ekor sapi. Diharapkan kegiatan rutin ini dapat terus terlaksana setiap perayaan Idul Adha. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Puluhan off-roader ambil bagian pada ajang Bayangkara Adventure Off-Road 4x4 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Info selengkapnya satu lagi hanya di iNews Kalsel.
Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by That's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up on. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus pantau. iNews Room Senin sampai Jumat. di iNews Prime. Terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkereta tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Universitas Lambung Mangkurat untuk pertama kalinya berhasil meluluskan gelar doktor pada studi pembangunan program Pasca Sarjana. Gelar doktor tersebut diberikan kepada M. Nur Iman Ridwan setelah dinyatakan berhasil lulus pada sidang terbuka ujian akhir disertai program Doktor S3. Untuk pertama kalinya Universitas Lambung Mangkurat berhasil meluluskan gelar doktor pada studi pembangunan program Pasca Sarjana. Gelar doktor tersebut diberikan kepada M. Nur Iman Ridwan setelah dinyatakan berhasil lulus pada sidang terbuka ujian akhir disertai program Doktor S3 Studi Pembangunan Program Pasca Sarjana di Gedung Pasca Sarjana Banjarmasin Jumat tadi. Adapun materi yang disuguhkan pada sidang ini mengangkat persoalan masih tingginya angka stunting di Kota Banjarmasin, khususnya di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Sebelum dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Dr. S3, M. Nur Imam Ridwan berhasil menjawab berbagai pernyataan oleh 3 tim penguji, baik penguji tamu, penguji internal, maupun penguji promotor.
Koordinator Program Studi Pembangunan Pasca Sarjana ULM, Dr. Yusuf Hidayat mengatakan, lulusan ini merupakan doktor studi pembangunan yang pertama dan merupakan doktor ke-55 yang diluluskan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah ini merupakan doktor studi pembangunan yang pertama dan merupakan doktor yang ke-55 di ULM. Jadi program doktor studi pembangunan ini kan kelanjutan dari dulu kita sudah sering komunikasi dengan sekalian. Kita juga kelas kerjasama dengan Erlangga. Kemudian kita salah satunya membikin program dokter sendiri. Saya kira dengan lahirnya dokter maka akan menambah kualitas sumber daya manusia di Banua, dan saya kira mudah-mudahan dengan demikian kawan-kawan yang lain juga bisa cepat menyelesaikan doktornya sehingga jumlah dokter di daerah kita semakin banyak dan kontribusinya tentunya yang kita harapkan untuk kemajuan Banua. Dengan lulusnya program ini, ULM sebagai lembaga pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan semakin berkontribusi untuk pembangunan ke depan di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Puluhan off-roader ambil bagian pada ajang Bayangkara Adventure Off-Road 4x4 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Kegiatan Bahudak di lumpur ini diisi juga dengan bakti sosial Pilkada Damai 2024. Ditandai dengan pengibaran bendera Star oleh Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, didampingi dan Lanal Banjarmasin serta PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman. Peserta Bayangkara Adventure Off-Road 4x4 satu persatu meninggalkan Mapol Restala. Sekitar 60 mobil dan 30 motor ambil bagian dalam event yang dibagi dua etape ini akhir pekan tadi. Etape pertama finish di perusahaan karet PT Bridgestone atau setelah menempuh perjalanan sekitar 45 km. Kemudian etape kedua sejauh 25 km menuju kantor Polda Baru di Kota Banjarbaru sekaligus pembagian hadiah. Kapolda Kalsel Inspektur Jenderal Polisi Winarto dalam sambutannya mengatakan kegiatan off-road ini merupakan salah satu cara merayakan Hari Bayangkara dengan positif, selain mencerminkan semangat petualangan dan pantang menyerah untuk menyelesaikan rute yang ditempuh. Yaitu off-road yang merupakan cabang olahraga di mana aktivitas off-road ini tidak hanya mencerminkan semangat petualang, tapi juga semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan rute dan rintangan. Sementara itu, Ketua Indonesia Off-Road Federation IOF Haryadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Kalsel yang menggandeng IOF Kalsel pada bakti sosial Pilkada Damai 2024 Bayangkara Adventure Off-Road 4x4. Terima kasih dari IOF untuk Polda Kalimantan Selatan yang telah menggandeng IOF untuk ngikutin rangkaian Bayangkara yang ke-78. Jadi untuk trek yang kita akan laluin kurang lebih 45 kilo untuk hari pertama, hari kedua sekitar 25 kilo. Jadi jarak tempuh kurang lebih 6 jam di hari pertama. Untuk hari kedua kurang lebih 2-3 jam. Sebelum meninggalkan Mapol Restala, Kapolda Kalsel bersama dan Lanal Banjarmasin serta rombongan juga menyerahkan bingkisan kepada marbot masjid, petugas kebersihan, penggali kubur, dan lansia. Acara juga dihadiri pejabat utama Polda Kalsel dan Forkopimda Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Yodi Widani dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan dan sampai jumpa.
Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports.